Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, jadilah orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya mengingatkan sebelum khutbah dimulai. Khutbah adalah salah satu daripada rukun salat Jumat. Maka jangan ada yang tertidur, angkat kepalanya, buka matanya. Allah Subhanahu wa taala menghantar kita ke dunia ini hadirin sekalian, enggak lama. Sementara saja. Sebentar saja. Untuk apa kita diciptakan hadirin sekalian? Untuk diuji oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan untuk diuji. Makanya hadirin mulia, mesti kita fahami kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian dan kemiskinan pun adalah ujian. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kesuksesan. Direnungkan kalimat ini hadirin mulia. Kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan Allah letakkan hanya dalam mentaati Allah saja. Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air saja. Kalau ikan coba-coba nekat keluar dari air, pasti binasa. Pasti binasa. Tapi selama ikan di dalam air hadirin mulia, meskipun airnya keruh dia bahagia. Meskipun ombaknya besar dia bahagia. Karena itu fitrahnya ikan. Begitu juga manusia. Apapun suasana keadaan yang Allah hantar dalam kehidupan manusia, selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada seluruh orang yang beriman. Baik dia laki-laki ataupun wanita. Apabila kita beramal saleh, beriman dan beramal saleh, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Apa jawaban beliau? Ketika aku dibakar. Wahai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupan wahai Bilal? Apa jawaban beliau? Dia ditanya ketika jadi gubernur di Damaskus. Sudah jadi gubernur, ditanya kapan saat terindah dalam hidupmu? Apa jawaban Bilal? Ketika aku disiksa di padang pasir. Di tengah teriknya matahari, batu sebesar onta diletakkan di atas dadanya. Dicambuk siang dan malam. Ahadun ahad.
ahadun ahad. Dia senandungkan asma Allah. Dan Allah berikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan Bilal. Di saat-saat terburuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, saya yakin kita semua pasti ingin bahagia. Maka rubah cita-cita hadirin sekalian. Yang tadinya pengen bahagia, menyangka kalau aku punya rumah mewah aku bahagia. Hapus cita-cita itu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ada dalam kesederhanaan hadirin sekalian. Kenikmatan agama dirasakan dalam kesederhanaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Sehingga siapapun yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari menceritakan tentang kibri Allah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah kepada seluruh sahabat. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Hari ini periksa hati kita. Apa yang ada di hati kita? Maka misi utama kita hari ini, mudah-mudahan menjadi titik balik Jumatan kali ini menjadi asbab hidayah. Bersihkan hati dari makhluk. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dalam hati selain Allah saja. Hanya Allah di dalam hati. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingat makhluk adalah penyakit, obatnya adalah mengingat Allah. Dan kebesaran Allah tidak akan mau masuk ke dalam hati seorang hamba selagi masih ada dunia di dalamnya. Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selama di dalam kandang ada musangnya. Maka hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat, bersihkan hati. Keluarkan seluruh makhluk dari hati. Masukkan kebesaran Allah saja di dalam hati. Penuhi hati dengan kalimah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Tingkatkan iman kalian. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Katakan kepada mereka hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Pada siang hari ini, Jumat ini kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan lagi takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka hadirin sekalian, tidak ada yang pasti di dunia selain kematian. Lihatlah satu persatu orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, mungkin sebagian istri, anak, suami, tetangga, kakak, adik, semua pergi meninggalkan dunia. Dan kita sebentar lagi pasti akan mati. Pasti akan mati. Sekali-kali berziarahlah ke pemakaman. Lihat di sana, nggak sama panjang kuburan. Cukuplah kematian sebagai peringatan terdahsyat bagi kita untuk tidak lagi mencintai dunia. Sibukkan diri dalam agama. Maulana Ain Al-Muhasan pernah berkata, hadirin sekalian, dalam satu malfuzat beliau, gunakan harta kalian untuk agama. Kalau tidak, harta kalian pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Gunakan waktu kalian untuk agama. Kalau tidak, waktu kalian pasti akan habis berlalu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama.
Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, jadilah orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Kalau mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak, diam. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau enggak, tutup telinga. Mau melihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau enggak, tutup mata, tidur. Kalau mau berpikir, fikirlah yang baik-baik. Sangka-sangkalah yang baik-baik. Hentikan maksiat sekarang juga. Maksiat itu nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Taat susahnya sedikit, nikmatnya sampai surga. Terserah hadirin sekalian. Allah memberi kita fasilitas. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa. Mari kita belajar rasa. Kalau 3 perkara tidak kita gunakan, apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Aku beri mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Aku beri telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Manusia tanpa agama lebih buruk dari binatang. Mereka tak lagi memperdulikan hati nurani, membunuh, menista, mencaci maki. Mereka tak percaya dengan akhirat. Tapi kita orang beriman percaya sebesar apapun kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Tak mungkin orang menanam kebaikan akan menuai keburukan di akhirat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita buat, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka terakhir hadirin sekalian, jangan pernah meremehkan 3 perkara. Yang pertama, meremehkan maksiat. Karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Yang kedua, meremehkan amal saleh. Karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Dan yang ketiga, meremehkan manusia. Karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita lukai hati seseorang, ternyata dia diam dan dia menangis minta tolong kepada Allah. Dia ternyata kekasih Allah. Binasa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Illa wa ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ولا الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami,
dosa guru-guru kami ya Allah, dosa karib kerabat kami, sanak keluarga kami, dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah, ampunkan ya Allah. Baik yang telah meninggalkan dunia ataupun yang masih hidup sekarang ya Allah, tambahkan hidayah di hati kami semua ya Allah. Jadikan diri kami semua sebab hidayah ya Allah bagi orang yang memandang kami, orang yang melihat kami ya Allah, orang yang mendengarkan suara kami, beri hidayah-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari kesyirikan ya Rabb. Beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri kami kekuatan untuk hidup sederhana seperti Nabi ajarkan ya Rabb. Ya Allah. Beri kami hidayah untuk salat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati ya Allah. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat di hati kami ya Allah. Ilmu yang membuat kami semakin hari semakin rindu berjumpa denganmu ya Allah. Bukan ilmu yang membuat kami semakin cinta kepada dunia ya Allah. Ya Allah. Umat Islam ya Allah, di seluruh dunia yang terhina hari ini ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Beri hidayah kepada semua saudara-saudara muslim di seluruh dunia ya Allah. Yang sakit angkat penyakit kami ya Allah. Yang berhutang lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Anak-anak kami jadikan penyejuk mata kami, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi alim dan alimah, menjadi para penghafal Quran, hafiz dan hafizah. Ya Allah, banyak hajat kami ya Allah. Kami menangis hari-hari ya Allah, melihat keadaan umat yang jauh dari agama ya Allah, melihat guru-guru kami yang teraniaya ya Allah. Beri hidayah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Masukkan rasa kasih sayang kepada kami di hati para pemimpin ya Allah. Ya Allah, beri hidayah orang-orang zalim ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka mati dalam kezaliman ya Allah. Jangan sampai ada satu orang manusia pun yang masuk ke dalam jahannam ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Beri syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kami nanti di syurga ya Allah. Kami ingin minum air telaga Kausar di telapak tangan Nabi ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, bahagiakan kami ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Beri kabar gembira kepada kami bahwa kami akan memasuki surga dan berjumpa dengan Rasulullah di sana ya Allah. Ya Allah, hiasi diri kami dengan akhlak mulia ya Allah. Tutup aib-aib kami, tutup aib keluarga kami, tutup aib guru-guru kami, tutup aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, banyak hajat kami ya Allah. Curahkan rahmat di masjid ini ya Allah. Jadikan masjid ini sebagai asbab hidayah ya Allah, yang memancarkan nur hidayah ke seluruh dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.